Baik. Tapi Pak, Sehat semua. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat, keluarga juga sehat. Amin, 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 amin. Terima kasih Pak atas waktunya. Berkenan diskusi ngobrol dengan saya di kesempatan kali ini. Seperti kemarin yang sudah saya sampaikan, saya ingin ngobrol dengan Bapak terkait pengalaman Bapak yang Masya Allah sudah cukup malang melintang di dunia pendidikan, begitu Pak, khususnya menjadi seorang pemimpin di pembelajaran, pemimpin di sekolahan. Bapak juga berpengalaman dan sampai di akhir masa tugas Bapak masih menjadi seorang pemimpin di sekolah, begitu sebagai kepala sekolah. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, Bapak khususnya, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi sebuah kasus-kasus di sekolahan? Apakah itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana Pak kira-kira Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu? Oke, terima kasih Pak Arman. Kalau kita berbicara masalah dilema, kasus atau masalah, itu jelas ada, dimanapun kita berada pasti ada. Tinggal kasus-kasus tersebut mau kita apakan? Mau kita selesaikan atau mau kita diamkan saja atau mau dibiarkan mereka hidup. Ya, tentunya karena kita bekerja di bidang pendidikan. Nah, kasus-kasus itu karena di bidang pendidikan merupakan suatu kumpulan orang-orang yang banyak, kumpulan manusia yang mempunyai berbagai macam ide. Tentunya ide-ide tersebut seharusnya harus diterima, tetapi kan tentunya namanya ide kan ada yang cocok dan ada tidak. Nah, yang tidak cocok tentunya akan menimbulkan suatu masalah, akan menimbulkan suatu kasus, gitu kan. Nah, sekolah kita ini, sekolah SD Ragunan 08 merupakan sekolah yang jumlahnya sangat banyak dan karyawan dan gurunya juga sangat banyak, yang mempunyai suatu tujuan yang satu tujuan seharusnya. Visi yang sama Pak ya? Sisi yang sama. Visinya sama. Sisi yang sama. Nah, tetapi karena kumpulan manusia, tentunya manusia itu juga berbagai macam karakter, berbagai macam ide, berbagai macam gagasan. Tadi yang saya katakan. Dari berbagai macam ide, berbagai macam karakter, berbagai macam gagasan, kemudian kita kolaborasikan dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Ya. Peraturan-peraturan apa yang ada di sekolah? Ya. Nah, secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Nah, salah satu contoh di sini peraturan-peraturan yang ada, kami menuangkan bahwa kepada Bapak Ibu atau semua warga sekolah harus peduli kepada lingkungannya, harus peduli kepada lingkungannya. Nah, tentunya dari berbagai macam kepedulian tadi atau berbagai macam kasus-kasus yang ada, kami catat. Kami catat, kami baca, kami pelajari dari ide-ide, dari gagasan-gagasan dari Bapak Ibu guru maupun orang tua wali murid. Kemudian kami akan mengambil sikap, kita jadikan skala prioritas yang harus kita tangani. Nah, kasus-kasus itu contohnya saja, salah satu contoh ini bisa dari siswa, bisa dari guru, tapi saya akan mengangkat dari gurunya. Oh iya, dari guru Pak ya? Dari segi gurunya. Ya, alhamdulillah kalau masalah tupoksi yang ada di sekolah SD Ragunan 08, karena semuanya ini juga sudah mengenyam pendidikan cukup tinggi, yaitu semuanya program S1 ya. Untuk mencapai kegiatan tupoksi yang ada di kelas masing-masing, itu alhamdulillah tidak terjadi suatu masalah. Tetapi yang tadi sudah saya katakan, manusia itu berbagai macam sifat, berbagai macam karakter, dan berbagai macam maunya, ya kan? Nah, program dari sekolah ternyata tidak dilaksanakan. Yaitu tadi yang sudah saya katakan tentang kepedulian terhadap lingkungan. Nah, di sini saya sering melihat kepada Bapak Ibu guru
Ada yang tidak peduli, ada yang peduli. Tapi tentunya yang kami panggil adalah peduli supaya menjadi peduli, karena ini milik kita bareng-bareng. Kita nikmati bareng-bareng, kita lihat bareng-bareng. Apa itu yang tidak peduli pada lingkungannya? Ada suatu benda, ada suatu tempat yang tidak pada tempatnya. Seharusnya Bapak Ibu guru itu tadi kan harus memindahkan, harus merapikan, harus membersihkan kalau memang itu tidak, kalau itu memang sampah ya, benda-benda tadi sampah, tetapi tidak dilaksanakan, sehingga sekolah kita ini yang tadinya gedung bagus tetapi lingkungannya tidak didukung, jadi kesan sekolah kita itu tidak indah, keindahannya tidak ada karena posisinya adalah berantakan ya. Tadi ada sampah, ada air yang muncul, ternyata tidak dibersihkan, ada pohon-pohon yang tidak pada tempatnya, tidak dikembalikan pada tempatnya, ya, itu akibatnya mengganggu. Nah, ini salah satu program kami yang dilemanya ada di situ. Seharusnya dipindahkan kan baik, ditempatkan itu tempatnya baik, ya. Nah, akibatnya sekolah kita ini terus terang saja saya sebagai pimpinan mengganggu. Dan langkah-langkah kami setelah kami mempelajari kok ini ada beberapa yang tidak peduli pada lingkungan. Oh iya, Bapak, saya mau jadi Bapak sudah menyiapkan langkah-langkahnya gitu Pak ya. Iya. Jadi kasusnya tadi sebagian besar pendidik gitu ya. Iya. Atau guru di sini kasusnya adalah sudah menjalankan dengan baik tupoksinya, tapi untuk kepedulian terhadap sekolahnya khususnya di lingkungan itu masih kurang gitu. Jadi itu maksudnya di 5 MIK gitu Pak ya. Sama-sama benarnya bisa menjalankan tupoksi dengan baik itu benar, peduli dengan lingkungan itu juga benar. Jadi dua-duanya itu sama-sama beri kebenaran. Jadi itu dilema Bapak saat ini begitu. Betul. Nah, kira-kira dalam mengambil keputusan terhadap kasus tersebut, nah bagaimana nih Bapak mengambil keputusannya terhadap kasus tersebut seperti apa? Sebelum nanti melangkah ke langkah-langkahnya, bagaimana Bapak menyikapi kasus tersebut? Untuk mengambil keputusan ya? Untuk mengambil keputusan kasus tersebut, tentunya saya selaku pimpinan dari Departemen 08 tidak langsung melaksanakan keputusan. Tentunya kita tidak langsung melaksanakan keputusan. Kami pelajari dulu terhadap diri saya. Saya sudah mengeluarkan statement belum? Kalau memang sudah saya mengeluarkan statement, sudah pernah memberikan sosialisasi tentang kegiatan-kegiatan tersebut, bahwa Bapak Ibu guru selain tupoksinya sebagai seorang pengajar, juga ada tugas tambahan, ya kan? Ada tugas tambahan gitu. Nah, karena sudah kami memberikan sosialisasi dan tugas tambahan ternyata tidak berjalan, maka kami akan mengambil suatu keputusan. Orang yang tidak peduli saya panggil keputusan saya. Akan kita panggil, dan jika memang itu tidak bisa melaksanakan kegiatan itu, keputusannya tentunya ada istilah kata skorsing atau di dalam catatan buku harian yang insya Allah nanti akan orientasinya ke SKP-nya, penilaian kinerja penilaian kinerja sana. Itu nanti langkah yang terakhir itu. Jadi terakhir kita akan nilai kinerjanya akan tentunya tidak maksimal sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jadi Bapak mensosialisasikan dulu apa yang menjadi harapan Bapak, untuk opsinya seperti apa, tugas tambahannya seperti apa, disosialisasikan terlebih dahulu kepada tenaga-tenaga pendidik yang ada di lingkungan Bapak gitu ya. Nah, namun ternyata masih berjalan secara efektif Pak. Nah, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa nih yang Bapak lakukan selama ini untuk kasus tersebut? Selain dari sosialisasi di awal, kami melaksanakan suatu pendekatan pertama Pak ya. Pertama, saya melaksanakan pendekatan, baik itu pendekatan yang ada di lingkungan mereka maupun pendekatan orang itu sendiri. Pendekatan yang ada di lingkungan, misalnya temannya. Kita pendekatan temannya kita ajak untuk bicara, kita ajak untuk bermusyawarah apa sih, dan karena nanti dengan adanya jawaban dari temannya kami bisa mengambil langkah berikutnya. Langkah berikutnya ya.
Ternyata setelah itu kita juga setelah kemana yang kita ada komunikasi, tentunya kita tidak langsung berbicara kepada yang bersangkutan. Ya. Yang bersangkutan setelah nanti langkah yang bersangkutan itu ternyata tidak mengindahkan, ya kemudian masih sama aja seperti yang sebelum kita arahkan, ya tentunya kami mengambil keputusan terakhir yaitu tadi akan ada catatan harian, yang tentunya catatan harian tadi catatan yang negatif, yang negatif bukan yang positif. Nanti akan mempengaruhi kinerja mereka. Itu langkah-langkahnya Pak ya. Ya. Dari beberapa langkah yang Bapak ambil, kira-kira mana yang paling efektif Pak? Yang paling efektif dalam pengambilan keputusan tadi. Kira-kira langkah yang mana yang paling efektif yang bisa Bapak lakukan? Langkah yang paling efektif yang saya lakukan untuk mengambil suatu keputusan tadi terhadap salah satu guru yang tidak peduli pada lingkungan adalah kami langsung berbicara langsung. Langsung menegur langsung. Ya, menegur langsung. Ya, karena kalau yang namanya sudah ditegur, ya tentunya sebelum saya panggil. Saya panggil, saya dudukkan di meja kerja, kemudian setelah itu baru kita putuskan. Ya, putuskan kemungkinan ada yang tadi suruh bikin catatan tadi efeknya efektif itu. Itu yang paling efektif Pak ya. Jadi melakukan pendekatan secara personal langsung pada yang bersangkutan dan menyampaikan catatan tersebut kepada yang bersangkutan gitu Pak ya. Oke, itu yang paling efektif, jadi pendekatan personal gitu ya, kalau boleh saya katakan. Yang selanjutnya Pak, tentunya dalam menjalankan roda kepemimpinan di sekolahan itu kan ada kekuatan dan juga tantangan. Tantangan apa kira-kira Bapak ketika mengambil keputusan tadi yang ada di sekolah Pak? Kira-kira tantangannya apa saja Pak? Dalam pengambilan keputusan yang dilema tadi. Tantangannya yang ada itu biasanya adalah orang-orang yang kami panggil itu tentunya tidak mau menerima. Oh iya, tantangannya itu. Nah, tentunya dengan tidak mau diterima oleh mereka, kami selaku pimpinan akan selalu memberikan atau terus memberikan adalah pencerahan terhadap orang tersebut sehingga orang tersebut menyadari terhadap apa yang mereka seharusnya dilakukan. Jadi itu tantangan tadi orang itu nggak tidak menerima. Iya Pak. Jadi memang kebanyakan kalau tantangan secara personal, pendekatan secara personal, tidak semua orang mau membuka diri dengan apa yang hasil punya atau koreksi terhadap dirinya. Jadi memang itu tantangan yang cukup besar itu Pak ya. Nah, selain kasus yang tadi Pak mungkin ada kasus lain dalam mengambil sebuah keputusan. Apakah Bapak itu ketika melihat sebuah kasus di sekolah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat tersebut atau mengambil waktu yang lain di tempat yang lain? Hingga ada jadwal lain yang Bapak siapkan jika melihat suatu kasus yang terjadi di sekolah. Bagaimana? Karena ini merupakan suatu kasus, tentunya secepatnya diselesaikan. Jangan sampai ditunda. Kalau sudah ditunda, nanti akan menambah efek yang banyak, akan menambah hal-hal yang tidak kita inginkan akan bertambah. Jadi kalau memang program sekolah tadi sudah dicanangkan, sudah dilaksanakan, dan mereka melaksanakan, tentunya saya akan langsung menegur langsung secara personal. Secara personal. Setelah ditegur secara personal ternyata mereka tidak berubah, ya tentunya saya sudah nggak kembali ke personal, kembali ke lingkungan di mana berada si orang itu berada. Penyebabnya apa? Kok sampai mereka tidak melaksanakan? Padahal tujuan kita kan yang baik, tujuan baik untuk bersama sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi tegur langsung Pak ya. Jadi kalau ada kasus-kasus di sekolah, apapun itu kasusnya, Bapak lebih cenderung langsung menyelesaikan masalah saat itu juga. Tidak membuat catatan kecil, karena hari ini guru ini melakukan ini, besok lagi hari ini, jadi akan saya selesaikan di akhir bulan misalnya. Itu nanti langkah kedua. Ada jurnal-jurnal itu langkah kedua. Yang penting kami langsung preventif itu memberikan secara lisan langsung. Ada perubahan tidak? Kalau tidak ada perubahan, baru itu langkah kedua dengan catatan-catatan. Suruh mau bikin
sendiri catatan, bukan saya yang bikin. Itu bukan saya. Saya pikir mungkin di lain waktu bisa panggil dan merecall kembali, memanggil kembali masalah yang kemarin. Bapak kemarin kapan ini mengkonfirmasi secara langsung. Tapi kalau Bapak lebih cenderung langsung menyelesaikan itu juga ya. Karena ini personal. Betul. Kalau nanti dibawa di dalam rapat itu sifatnya umum. Iya. Jadi sifatnya umum, tapi tidak menyebutkan satu Betul. personal tadi. Iya. Ada sesuatu yang harus kita selesaikan bareng-bareng. Iya. Nah, jadi kalau di dalam rapat tetap ada evaluasi kegiatan, tetapi itu sifatnya umum. Oh iya. Oke Pak. Itu untuk kasus yang tadi. Lalu selanjutnya Pak, di dalam Bapak mengambil keputusan terhadap suatu kasus itu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap di 5 ITK kasus-kasus tersebut Pak? Jadi apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah, membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Ya tentunya namanya manusia itu tetap ada batasannya. Ya, manusia itu tetap ada batasannya. Ya salah satu contoh jika ingin mengatasi suatu kasus, ya tentunya kan kasus itu kita lihat berat atau tidak. Ya. Kalau kasusnya itu memang saya pikir berat, ya tentunya kami juga minta bantuan kepada yang lain. Kita melibatkan, kita melibatkan dan kita memberikan motivasi kepada orang yang kita libatkan tadi. Tolong di pendekatannya bagaimana? Kalau nanti berat, ya contoh kita punya teman ini kok kelihatannya buruk dan sebagainya, tidak pas, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya tentunya kalau langsung dipanggil pimpinan dengan pendekatan temannya itu berbeda. Ya. Keterbukaan itu biasanya ada didekati oleh temannya. Ya, jadi itu seperti itu. Jadi kita tetap menjaga hal-hal yang orang itu seharusnya tidak merasa diamati, bahkan itu kita amati. Oh, iya. Jadi seseorang atau faktor yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan itu adalah justru temannya yang punya kasus itu gitu Pak ya. Oke, itu mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan. Iya nanti ya. Jadi terakhir Pak, ini kita sudah di ujung perbicaraan gitu Pak ya. Tadi saya sudah banyak sekali bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan gitu Pak. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa saya petik khususnya Pak untuk nantinya kalau ingin menjadi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan? Ya, ya mudah-mudahan nanti Pak Rahman akan menjadi pemimpin dan harus itu cita-cita itu. Contohnya kalau kita seorang umat Islam, cita-cita terakhir adalah di dalam perbuatannya akan melaksanakan ibadah haji. Kalau seorang guru, cita-cita terakhir hierarkinya adalah menjadi kepala sekolah. Nah, kalau sudah mendapat surat tugas kepala sekolah, jangan sekali-kali mengatakan saya kepala sekolah. Oh iya. Ya, kepala sekolah itu adalah tugas tambahan kita, ya, tugas tambahan kita. Nah, dengan adanya tugas tambahan itu, justru malah kita seperti itu tadi, sifat padi, merunduk, ya merunduk, sambil kita menyelami, sambil kita melihat, ya, sambil kita ini, ya. Kalau memang itu masih bisa diselesaikan oleh temannya, bebankanlah kepada temannya. Karena kalau seandainya orang atau yang kita tangani itu sudah dipanggil kepala sekolah, biasanya tidak terbuka, pasti ada yang disimpan, ada yang ditutup. Tapi kalau dengan adanya teman terbuka. Dan yang kedua, kalau sudah dipanggil kepala sekolah, ya itu biasanya sudah kedinasan berjalan, catatan harian sudah berjalan. Tapi kalau seandainya dengan temannya, toh nanti juga tujuannya kan tujuan berubah, tujuan supaya itu berubah kan, kalau itu berubah gitu. Ganti Pak Rahman jadi pemimpin. Kalau memang bisa didelegasikan, delegasikan. Ya. Kalau memang harus ditangani kepala sekolah, ya tentunya kita harus mencari tahapannya. Tahapannya jangan tiba-tiba langsung dipanggil ke sini. Saya kira akan laris. Tapi kalau melalui langkah berikutnya, ya titik terakhirnya memang tujuannya belum tercapai, baru kita kepala sekolah berubah. Ya, tujuan kita belum tercapai, baru kepala sekolah. Tapi kalau sudah tegur oleh temannya, sudah dipanggil temannya, tujuan kita sudah berubah, ya memang tujuan kita alhamdulillah sudah cukup, kita tidak terlalu. Jadi orang yang kita yang merasa salah tadi tidak merasa diadili.
Oke, terima kasih Pak Ya, atas waktunya. sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Bapak dan juga keluarga, puasanya Amin. juga berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Pak. Terima Sekali kasih lagi, Pak. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Jadili. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Sehat Pak. Rahman, sehat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Pak Jadili keluarganya juga sehat semuanya Pak ya. Amin. Mohon izin Pak Jadili, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, saya sudah ngobrol sebentar lewat telepon dengan Pak Jadili. Mohon waktunya sebentar dan terima kasih Pak Jadili. Hari ini Bapak meluangkan waktu untuk saya untuk diskusi ngobrol-ngobrol sejenak terkait pendidikan di sekolah kita untuk anak-anak kita semuanya gitu Pak Jadili ya. Bagaimana Pak Jadili? Apa bersedia kita ngobrol hari ini? Insya Allah. Ya. Bersedia Pak ya? Ya. Oke. Begini Pak, perkenalkan saya Muhammad Saifur Rahman, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Ragunan 08. Hari ini ingin berdiskusi dengan Pak Jadili selaku kepala sekolah di SDN Ragunan 07 yang Masya Allah Bapak sudah menjadi seorang pemimpin di lingkungan sekolah, sudah melintang di sekolah lain pun sudah Masya Allah pengalamannya luar biasa dalam memimpin sebuah sekolah, dalam mengambil keputusan juga sudah luar biasa. Bapak sudah pasti mengalami hal tersebut. Nah, saya mendapatkan tugas nih Pak dari pendidikan profesi guru penggerak untuk belajar menjadi seorang pemimpin, belajar dari pemimpin di pembelajaran sekolah dalam hal mengambil keputusan Pak. Begitu. Jadi kira-kira Pak, dalam Bapak menjadi seorang pemimpin di sekolahan, dari beberapa sekolah yang sudah Bapak lakukan, apakah pernah ada kasus atau masalah yang itu merupakan dilema etika atau rujukan moral yang pernah Bapak alami Pak? Baik. Terima kasih Pak Rahman. Alhamdulillah saya selama menjadi orang tua di sekolah atau jadi kepala sekolah katakan begitu, tentunya dalam melaksanakan kepemimpinan dan menjalankan tugas dimanapun pasti ada masalah. Dan juga saya termasuk ketika saya menjadi kepala sekolah ada suatu masalah. Salah satu contohnya itu ada anak saya tawuran dengan anak SMP, berantem lah sama anak saya. Tapi anak SMP-nya justru malah yang kalah, anak saya malah yang menang. Nah, ini jadi masalah gitu. Oh gitu. Iya. Jadi itu masalahnya Pak ya. Ya. Jadi itu pernah ada masalah yang harus Bapak tangani, Bapak harus ambil keputusannya Ya. ketika ada murid Bapak terlibat perkelahian atau tawuran antar jenjang ini Pak ya. Iya. SD dengan SMP gitu. Nah, dalam selama ini selama mengambil keputusan itu Pak, bagaimana Pak Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral Pak yang tadi Bapak sampaikan itu Pak? Ya, dari kasus itu kita identifikasi dulu permasalahannya. Iya. Karena dari orang tua murid SMP itu menuntut bahwa anak SD yang saya pimpin itu agar dikeluarkan dari sekolah, kalau bisa malah pokoknya tidak usah sekolah. Itu kan suatu dilema. Iya. Itu yang harus saya ambil keputusan dan saya identifikasi permasalahannya. Bagaimana caranya agar anak itu tetap bisa sekolah, tapi orang tua yang menuntut juga bisa menerima. Nah, saya tertarik tuh Pak. Ya. Jadi sama-sama sama yang satu bisa menerima, yang satunya juga bisa terselamatkan juga Pak. Nah, itu cukup menarik Pak. Bagaimana kira-kira Bapak mengambil keputusannya? Apakah ada langkah-langkahnya seperti apa Pak dalam mengambil keputusannya Pak? Ya. Nah, keputusan yang saya ambil setelah saya identifikasi itu, saya ambil langkah, contohnya gini, saya minta pertimbangan karena saya kan punya atasan, minta pertimbangan dengan pengawas. Setelah itu pengawas menyarankan untuk minta pertimbangan dengan
kasih PKLK. Oh iya, kasih Pada sampai sekarang juga masih Masih Pak menjabat. Guru, Oh iya, masih iya. menjabat. Saya disuruh mencari solusi. Anak ini harus tetap bersekolah, tapi bapak harus saya harus menegosiasi dengan orang tua SMP. Oke. Nah, setelah itu saya panggil orang tua yang SMP itu, karena menuntut agar anak itu pokoknya dikeluarkan dari sekolah itu. Nah, yang lebih dilema lagi, anak orang tua SMP itu punya yayasan security. Waduh. Yang notabene itu punya bodyguard yang luar biasa. Iya. Nah, saya berhadapan dengan mereka itu. Iya. Nah, ini juga masalah itu. Jadi dari situ saya harus benar-benar selektif. Apa sih yang harus bisa saya putuskan itu? Nah, iya. Jadi Bapak langkahnya tadi satu berkonsultasi dengan pengawas, Ya, berkonsultasi dengan kepala saksi PKLK Pak ya. Iya. Terus konsultasi juga mendapat masukan dari yang bersangkutan yang bermasalah, orang tuanya begitu Pak ya. Iya. Terus dari kedua belah pihak tentunya Pak ya. Dari orang tua yang anak yang SD saya pimpin itu saya panggil. Oh iya. Bahwa anak ini punya masalah begini. Ternyata si orang tua SMP itu sudah menemui orang tuanya. Oh, gitu. Disuruh membuat surat pernyataan bahwa anaknya telah melakukan pokoknya ya berantem lah, Iya. membuat pernyataan dari mengakui kesalahan, sehingga ya anak ini memang mau tidak mau ya tuntutan orang tua harus dikeluarkan Dari sekolah. Nah, saya sebagai pimpinan tentunya setelah saya koordinasi dengan pengawas, dengan kasih PKLK, saya disuruh koordinasi dengan kepala sekolah yang terdekat dengan sekolah yang saya pimpin. Jadi ada lagi nih Pak ya. Ya. Maksudnya adalah berkomunikasi dengan kepala sekolah yang terdekat. Tujuannya untuk mau nggak minta tolong anak ini dipindahkan ke sekolah tersebut gitu. Nah, alhamdulillah dari kepala sekolah yang saya hubungi itu mau menerima, padahal anak SD itu ada 3 orang. Tapi sekolah itu mau menerima tiga-tiganya gitu. Iya. Alhamdulillah. Oke. Jadi kurang lebih semua langkahnya itu Bapak berkonsultasi gitu Pak ya. Iya. Nah, dari 5 langkah tadi kira-kira Pak, langkah mana yang paling efektif menurut Bapak? Berkomunikasi dengan siapa atau bagaimana? Yang paling efektif Pak? Ya. Kalau yang paling efektif ya yang jelas yang saya bisa ambil keputusan untuk menyelamatkan si anak itu, saya harus menghubungi kepala sekolah yang bisa menerima anak. Itu yang paling efektif. Iya. Karena tanpa ada kepala sekolah yang mau membantu menerima, anak ini nggak bisa sekolah lagi. Iya. Kan gitu. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan, bahwa anak ini harus tetap sekolah, tapi harus pindah dari sekolah yang saya pimpin. Gitu. Nah, ternyata setelah saya menyampaikan itu, saya bilang sama orang tua yang SMP itu, iya Pak, siap, anak ini tidak sekolah di sini. Tapi saya mohon dengan hormat, karena ini anak masih usia sekolah, dan anak ini kan punya masa depan. Betul. Jadi jangan kita putuskan harapan dari anak ini. Iya. Jadi anak ini saya pindahkan dari sekolah ini, tapi saya sekolahkan di sekolah lain. Ya, seperti itu. Itu win-win solutionnya lah Pak ya. Betul. Bukan berarti memindahkan masalah dari sekolah Bapak ke sekolah lain gitu nggak Pak ya? Iya. Ya khawatirnya seperti itu, tapi alhamdulillah itu keputusan yang sudah Bapak ambil seperti itu Pak ya. Iya. Nah, kira-kira Pak, dalam mengambil keputusan saat itu Pak, apa sih tantangannya ketika mau mengambil keputusan di saat yang sulit seperti itu Pak? Nah, tantangan saya yang saya dapat itu adalah dari orang tua murid yang SD itu tidak mau terima kalau anaknya dipindahkan. Itu tantangannya. Iya. Bahkan mohon maaf, anak itu adalah anak, kalau di kampung namanya anak preman. Nah, itu Akamsi Pak, kalau anak kampung sini Pak. Dilema buat saya. Iya. Jadi orang itu mentang-mentang. Bahkan orang tua itu bapaknya dulu kepala sekolah yang saya pimpin. Oh gitu. Iya, jadi dia merasa luar biasa, itu merasa memiliki sekolah itu ya, ya. bapaknya dulu pernah memimpin, terus di lingkungan dia merasa jagoan. Iya. Nah, dia nggak mau menerima, tapi setelah saya berikan penjelasan, keterangan begini, akhirnya
mereka juga menerima. Mau menerima ya. Itu tantangan terbesarnya justru dari orang tua murid yang saya pindahkan. Tadinya nggak mau menerima, itu bahkan katanya kenapa kok orang ini malah justru menuntut harus seperti itu, kan dia sama-sama punya anak. Iya. Nah, seperti itu. Kalau yang dari SMP ini nggak ada tantangannya Pak? Dari SMP tuntutannya yaitu pokoknya dikeluarkan dari sekolah yang terpimpin. Yang kedua minta KJP-nya diputus. KJP-nya diputus. Ya, memang aturan KJP kan juga begitu. Ya, ketika anak punya masalah seperti itu, berarti KJP-nya memang diputus Pak ya? Putus. Itu sudah sesuai dengan sanksi ya, regulasi yang ada dari Provinsi DKI Jakarta ini. Iya, iya. Begitu Pak ya. Jadi itu tantangan terberat ketika mengambil sebuah keputusan di masalah tersebut. Ya. Nah, di saat kasus itu ataupun kasus yang lain gitu Pak, Ya. ketika ada dilema etika seperti itu, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal atau waktu tertentu untuk menyelesaikan dalam sebuah dilema etika seperti itu? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di hari itu? Atau mungkin Bapak membuat jadwal di hari-hari lain, besok atau lusa seperti itu, untuk membentuk, untuk menyelesaikan masalah tersebut agar sesuai prosedur yang ada Pak? Bagaimana Pak? Ya. Terima kasih. Jadi kalau untuk menyelesaikan masalah itu tentunya kita kan berpikir dulu, berpikir kapan sih waktu atau saat yang tepat untuk mengambil keputusan itu. Jadi tidak saat itu juga bisa selesai, nggak mungkin. Jadi harus ada face to face secara bertahap. Jadi awal ya ada jeda waktunya untuk ketemu dengan orang tua murid SD, ketemu dengan orang tua murid SMP, terus ketemu dengan sekolah yang mau dipindahkan. Gitu. Jadi, nah setelah ketiga-tiganya clear, baru kita temukan, baru kita selesaikan saat itu. Saat itu. Jadi Bapak ada tata kalanya atau jadwalnya gitu Pak ya. Jadi besok ketemu dengan ini, lusa dengan ini, baru nanti mungkin dikonfrontasi semuanya jadi satu untuk menyelesaikan masalah bersama. Betul Pak ya. Oke, terus selanjutnya Pak, dari saat Bapak mengambil keputusan tersebut, apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusannya? Yang bisa membantu untuk menyelesaikan ketika itu masalah itu adalah kasaklaknya. Kasaklak. Ya, kasaklaknya membantu menyelesaikan ketika orang tua ngotot, nggak mau dipindahkan dan tidak mau dialihkan ke sekolah lain. Kasaklaknya saya panggil, terus bersama dengan saya menemui orang tuanya di sekolah. Alhamdulillah setelah diberi penjelasan dengan kasaklaknya, itu orang tuanya menerima. Jadi yang bisa membantu itu wewenangnya, saya bilang wewenangnya ini ada di kasaklak pendidikan kecamatan. Jadi secara birokrasi atasan Bapak seperti itu Pak ya? Atasan saya setelah pengawas. Untuk memediasi kasus tersebut itu Pak ya. Jadi memang ketika masalah itu muncul, ya kita berkoordinasi diantaranya yang berkepentingan pengawas, kasaklak, kasih KKK. Itu diantaranya yang tiga ini yang punya peran. Dan yang paling menentukan untuk bisa menerima kepala sekolahnya yang itu pindah itu karena ada rekomendasi dari KSPK. Jadi tiga-tiga ini antara kepala sekolah, pengawas, kasaklak, KSPK ini harus ada memang sinergi Pak ya. Kalau kita nggak kerjasama dengan 3-4 komponen ini, ini nggak akan terselesaikan. Gitu. Jadi nggak semudah itu menghadapi masalah. Ternyata harus ada yang mau membantu menyelesaikan faktor ini, ada yang membantu mencarikan tempatnya, ada yang memberikan dukungan moral, dan juga harus ada yang memberikan solusi penjelasan kepada orang tua murid. Jadi kalau orangnya tadi itu ya
atasan kita dalam generasi. Ya. Kalau faktor-faktornya ya tergantung sesuai dengan kompetensinya masing-masing gitu Pak ya. Ada yang mengambil keputusan, ada yang menerima anaknya tersebut gitu Pak. Jadi banyak faktor dan juga banyak orang yang membantu dalam mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan tersebut. Terima kasih Pak Haji Juli atas waktunya mau berbagi nih kepada saya dalam mengambil keputusan. Di akhir pembicaraan kita nih Pak, kira-kira apa sih pelajaran berharga yang bisa Bapak petik ketika mengambil keputusan tersebut dan bisa dibagikan kepada saya jika nanti saya bisa mengambil keputusan yang tidak menutup kemungkinan akan ada kasus yang seperti itu lagi. Bagaimana Pak? Ya, baik. Jadi memang kita yang bisa saya simpulkan suatu masalah itu bisa terselesaikan ketika satu itu kita harus menghadapi dengan pikiran yang tenang, hati yang tidak usah merasa takut, itu kita hadapi aja. Jadi jangan kita grogi gitu, maksudnya itu yang pertama. Yang kedua, setiap ada masalah itu jangan kita selesaikan secara sendiri. Ya, kalau selesaikan sendiri belum tentu orang lain bisa nerima, walaupun menurut kita itu udah benar. Gitu. Jadi kita harus koordinasi dengan berbagai pihak yang ada kaitannya dengan jenjang pendidikan kita. Yang ketiga, itu kita juga jangan melangkah sendiri di sekolah itu. Kita harus minta dukungan teman-teman di sekolah, baik wakil kepala sekolah maupun guru-guru atau wali kelas yang bersangkutan. Itu yang harus menjadi kita perhatikan dalam menyelesaikan masalah. Jadi intinya tidak boleh masalah itu dianggap remeh dan jangan diselesaikan secara sendiri, karena itu akan timbul masalah di kemudian hari, kita yang akan kena batunya justru. Itu yang paling bisa saya tarik kesimpulan dari masalah itu. Terima kasih Pak. Jadi ada pelajaran berharga yang bisa saya ambil ketika jadi pemimpin. Tadi Bapak sampaikan satu, dalam menyelesaikan masalah harus dengan hati yang tenang, kepala yang dingin, begitu Pak ya. Terus yang kedua tadi juga kita harus menyelesaikan masalah jangan diselesaikan sendiri, harus ada kolaborasi dengan pihak lain seperti itu Pak ya. Dan yang terakhir adalah mendapatkan dukungan dari stakeholder di sekolah, teman-teman guru seperti itu Pak ya. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu dan juga berbaginya hari ini. Mohon izin Pak Haji, makasih Pak ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu puasanya lancar Pak ya. Amin.